Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Perkenalkan, nama saya Latifah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati SPD MHUM sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membantu saya dalam penelitian artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Pengaruh Pembelian Buku Referensi Pembelajaran Terhadap Minat Baca Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Siliwangi. Adapun yang akan saya bahas dalam artikel ini dari mulai abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Sebelumnya, mohon izin memberikan pantun terlebih dahulu. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, semoga dapat memberi esensi. Penelitian ini berfokus pada tingkat minat baca mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Siliwangi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang membeli buku referensi pembelajaran dan bagaimana pengaruh pembelian buku referensi pembelajaran tersebut terhadap minat baca mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Siliwangi. Diketahui bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan minat baca masyarakat yang masih rendah. Rendahnya minat baca masyarakat sangat mempengaruhi terhadap kualitas bangsa Indonesia. Kebanyakan orang lebih senang mencari hiburan seperti scroll sosial media. Pasti banyak kan dari teman-teman semua juga yang suka mencari hiburan di sosial media? Nah, di era digital ini, membaca tidak hanya sebatas melalui tulisan kertas saja, namun sudah ada buku elektronik atau yang disebut dengan e-book. Akan tetapi, tidak semua buku elektronik itu dapat diunduh, sehingga buku tersebut tidak bisa dibaca secara utuh. Di sisi lain, membaca buku di internet mengharuskan kita berlama-lama menghadap layar yang bisa membuat mata kita menjadi cepat lelah. Melihat hal tersebut, apabila dibandingkan dengan membaca buku secara langsung, bisa meminimalisir dampak tersebut. Melihat kondisi sekarang, banyak orang, salah satunya mahasiswa, yang sengaja membeli buku referensi pembelajaran tapi jarang dibaca, bahkan tidak pernah dibaca sama sekali. Sehingga buku tersebut hanya sekedar dibeli saja tanpa dipakai manfaatnya yang hanya menghambur-hamburkan uang. Suyitno Putri menyatakan bahwa membaca memegang peranan penting karena dapat menambah daya pikir, mempertajam pandangan, dan memperluas wawasan. Lalu mengenai buku, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, buku adalah alat utama bagi manusia sebagai sarana informasi dan riset untuk pendidikan manusia. Untuk itu, buku referensi pembelajaran merupakan hal yang penting dalam minat baca untuk proses memperluas pengetahuan. Dalam buku Arif Sadirman menyatakan bahwa penggunaan media buku berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan tersebut dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Objek penelitiannya adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Siliwangi. Responden yang didapat sebanyak 37. Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner dilakukan secara daring menggunakan media Google Formulir, lalu menggunakan analisis deskriptif yang dilaporkan dengan bentuk persentase. Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur dengan mencari referensi permasalahan yang diteliti. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa berpengaruhkah pembelian buku referensi pembelajaran terhadap minat baca mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022.
Berdasarkan penelitian melalui kuesioner yang terdapat dari 37 responden, bisa dilihat dari data bahwasannya lebih banyak perempuan dibanding dengan laki-laki. Dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75,7% atau 28 mahasiswa dan laki-laki sebanyak 24,3% atau 9 mahasiswa. Dalam proses penelitian pengaruh pembelian buku referensi pembelajaran terhadap minat baca mahasiswa ini, diteliti bahwa tidak seluruhnya mahasiswa tersebut memiliki buku referensi pembelajaran. Bisa dilihat dari gambar 1.2 ini, menyatakan ada 97,3% atau 36 mahasiswa mempunyai buku referensi pembelajaran dan hanya 2,7% atau 1 mahasiswa saja yang tidak mempunyai buku referensi pembelajaran. Bahkan diketahui bahwa buku yang mereka beli itu terbilang cukup banyak. Terlihat dari data yang didapat pada gambar 1.3 ini, terdapat 43,2% mahasiswa atau 16 mahasiswa mempunyai 2-3 buku yang mereka beli. Lalu ada 40,5% atau 15 mahasiswa mempunyai 3-4 buku yang dibeli. Dan 13,5% atau 5 mahasiswa mempunyai 1 buku. Lalu 2,7% 1 mahasiswa yang sama sekali belum pernah membeli buku selama 1 semester ini. Akan tetapi, 1 orang mahasiswa ini memang tidak memiliki buku referensi. Lalu, buku ini yang mereka beli tidak sering dibaca, bahkan hanya digunakan seperlunya saja. Sehingga, persentase yang didapat mengenai tingkat membaca terhadap buku yang mereka beli dalam 1 semester ini terdapat 70,3% atau 26 mahasiswa yang membeli buku hanya dibaca seperlunya saja. Lalu, 21,6% atau 8 mahasiswa jarang membaca buku tersebut. Dan 5,4% atau 2 mahasiswa yang sering membaca buku yang mereka beli. 2,7% atau 1 mahasiswa yang belum pernah membaca buku. Karena kan ya tadi tidak membeli buku tersebut. Sudah terbukti bahwa kebanyakan mahasiswa yang seperlunya saja terhadap buku tersebut. Harusnya kita bisa memanfaatkan buku tersebut dengan sebaik mungkin. Apabila dimisalkan ada orang yang datang kepada kita hanya sekedar seperlunya saja, maka akan menimbulkan perasaan tidak enak terhadap diri kita, bukan? Karena datang hanya sebatas seperlunya. Nah, untuk itu, kita harus bisa mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Pada gambar 1.5, dari 37 mahasiswa, terdapat 62,2% atau 23 mahasiswa menyatakan bahwa buku referensi pembelajaran yang mereka beli memudahkan pemahaman mereka. 32,4% mahasiswa atau 12 orang merasa ragu terhadap pemahaman mereka. Dan 5,4% atau 2 mahasiswa menyatakan bahwa buku yang mereka beli tidak membantu mereka dalam memudahkan pemahaman. Meskipun buku yang mereka beli kebanyakan orang membaca hanya seperlunya saja, tetap memberikan pemahaman yang baik terhadap hasil dari bacaan mereka. Sesuai dari data yang tadi disebutkan bahwasannya lumayan banyak ya orang yang bisa menambah pemahaman dari buku tersebut. Selanjutnya dari gambar 1.6 mengenai pengaruh pembelian buku referensi pembelajaran terhadap minat baca mahasiswa diperoleh 5,6 atau 8%, 21 mahasiswa ragu terhadap peningkatan minat bacanya. 27% atau 10 mahasiswa menjawab bahwa dari buku yang mereka beli tidak meningkatkan minat baca terhadap mereka. Dan 16,2% atau 6 mahasiswa dapat meningkatkan minat baca mereka dari buku referensi tersebut mereka beli. Beberapa hal yang mengakibatkan kurangnya minat baca terhadap mahasiswa ini yaitu yang pertama, perasaan malas yang timbul dari diri sendiri. Yang kedua, kurangnya motivasi atau dorongan. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial yang mencakup orang-orang terbiasa membaca. Itulah faktor yang menyebabkan minat baca mahasiswa ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa buku referensi pembelajaran tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat minat baca mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Siliwangi. Mereka hanya membeli buku tersebut untuk dibaca seperlunya saja. Hanya sedikit mahasiswa yang sering membaca buku tersebut. Akan tetapi, meskipun dengan membeli buku referensi pembelajaran tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat minat baca mereka, buku tersebut setidaknya bisa memberikan pemahaman kepada pembacanya. Meskipun mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 masih ragu terhadap pemahamannya, setidaknya ada dorongan bagi mereka untuk membaca buku yang telah mereka beli. Sekian presentasi mengenai artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Pembelian Buku Referensi Pembelajaran terhadap Minat Baca Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 Universitas Siliwangi.
Siliwangi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Kopi pahit jangan diminum, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.